Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru Universitas Brawijaya tahun akademik 2020-2021. Patut kita bersyukur bahwa kita semua memasuki tahun akademik baru 2020-2021 dengan adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 untuk mengikuti proses pembelajaran yang ada di Universitas Brawijaya, khususnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada kalian semua karena akhir-akhir ini program studi ini peminatnya meningkat dengan pesat. Karena peminat program studi ini meningkat dengan pesat, sehingga tantangan seleksi pun semakin berat dan kalian merupakan orang-orang yang beruntung yang lolos dalam memenangkan seleksi ini. Berharap kepada kalian semua, semoga kalian dapat berjuang di Universitas Brawijaya ini, kalian dapat belajar dengan baik, kalian dapat menambah ilmu, kalian dapat menambah relasi. Karena apa? Karena kalian merupakan orang-orang yang beruntung karena telah diterima di Universitas Brawijaya. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang tertolak untuk bisa kuliah di Universitas Brawijaya. Halnya dengan pengalaman saya dulu untuk bisa masuk kuliah. Dulu saya sangat berjuang agar bisa kuliah di Universitas Brawijaya. Mengapa saya sangat ingin untuk kuliah di sini? Karena saya termotivasi dari ibu saya. Dulu ibu saya merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya. Sehingga hal itulah yang membuat saya sangat ingin untuk kuliah di sini juga. Kaliku perjuangan untuk masuk kuliah saya jalanin dengan sabar. Dulu sewaktu SMA, saya merupakan siswa yang masuk ke dalam kategori SNMPTN. Namun saya tidak lolos dan akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti SBMPTN. Namun juga belum rezeki. Akhirnya karena waktu itu belum mendapatkan kuliah sama sekali, saya mencoba ke beberapa mandiri. Saya ikut ujian mandirinya Universitas Brawijaya juga. Saya ikut vokasinya Universitas Brawijaya juga, namun belum rezeki juga. Dan hal itulah yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk gap year. Nah, saya memutuskan untuk gap year tidak membuat saya untuk menyerah agar bisa masuk ke Universitas Brawijaya. Sewaktu gap year, saya juga mengikuti les, bimbingan belajar secara privat dan di Bridge yang ada di Malang. Saya belajar, tapi saya juga tidak lupa untuk berdoa. Saya sholat malam, saya terus-terusan mencoba soal-soal. Kenapa saya tetap belajar? Karena saya sadar saya tertinggal dan di tahun depan musuh saya itu adik kelas dan tahun angkatan saya, bahkan tahun kemarin dan se-Indonesia. Jadi saya berusaha mati-matian belajar dan berusaha berdoa agar saya bisa lolos. Akhirnya waktu UTBK pun telah tiba. Namun UTBK tahun itu berbeda dengan UTBK saya tahun lalu. Sistemnya pun berbeda karena adanya pandemi COVID-19. Waktu itu saya berangkat UTBK dengan teman saya. Berbeda dengan tahun lalu, saya berangkat dengan orang tua saya. Tak apa, biar orang tua saya di rumah menjaga adik-adik saya dan menjaga rumah, agar mereka selamat di rumah. Saya berangkat dari Tulungagung ke Malang, karena saya berasal dari luar kota. Kan orang tua saya di rumah aja, tetapi doa mereka tetap menyertai saya. Sewaktu setelah UTBK, saya duduk-duduk di sebelah gedung Vilkom. Karena saya sedang menunggu teman saya waktu itu. Namun saya memanfaatkan saya Sulawati karena saya ingin menjadi bagian dari Universitas Brawijaya. Saya ingin belajar di Universitas Brawijaya juga. Tidak lama kemudian, waktu pengumuman SBMPTN pun telah tiba. Namun di luar ekspektasi saya tidak lolos. Ya, awalnya saya berpikir, kenapa saya tidak lolos? Padahal saya sudah berusaha dan berdoa. Tapi saya yakin pasti ada jalan lain. Mungkin kalau saya gak diterima di Universitas Brawijaya, mungkin itu bukan jalan
terbaik untuk saya. Tapi hal itu tidak membuat saya untuk menyerah. Saya akhirnya memutuskan untuk mencoba mengikuti seleksi mandiri UB lagi. Pada saat itu, Selma UB ada 2 jalur, yaitu jalur rapot dan jalur UTBK. Namun saya memilih yang jalur rapot. Kenapa kok begitu? Karena saya sadar nilai UTBK saya saat itu jelek. Dan saat itu saya memilih program studi ini sebagai pilihan pertama. Awalnya saya sudah pesimis. Kira-kira lolos gak ya? Ya udahlah, gak usah berekspektasi tinggi. Karena kenapa? Tahun sebelumnya dan SBMPTN waktu itu saya sudah tertolak berkali-kali oleh Universitas Brawijaya. Jadi saya tidak terlalu banyak berharap. Ya udah, jadi saya tidak terlalu berharap, tapi tidak membuat saya untuk menyerah dalam berdoa. Karena saya yakin kalau Allah mengizinkan pasti ada jalan. Pengumuman Selma UB pun tiba, dan alhamdulillah saya keterima. Karena apa? Karena usaha saya yang tidak pernah padam. Dan saya pun yang tidak pernah menyerah walaupun saya sempat pesimis. Dan saya ketika tahu waktu itu saya lolos, sangat senang sekali karena saya termasuk orang yang beruntung. Karena saya lolos, saya bersyukur dan saya berjanji akan berprestasi dan menimba ilmu dengan baik di Universitas Brawijaya. Iya, saya juga berpesan kepada kalian semua untuk jangan pernah meremehkan doa-doa, apalagi restu orang tua, karena dengan itu semua kita akan ditunjukkan mana jalan yang terbaik untuk kita. Jadi saya harap kalian para mahasiswa baru yang diterima di Universitas Brawijaya melalui berbagai jalur dan pastinya juga bermacam lika-liku perjuangan untuk sampai di universitas impian. Raihlah mimpimu, wujudkan mimpimu, gapai mimpimu, dan jangan pernah menyerah. Pasti ada jalan kok, asalkan kita mau berusaha dan berdoa. Gapai cita-citamu dan banggakan orang tua yang ada di rumah. Berprestasilah di kampus ini. Berharap dari pengalaman hidup saya tersebut, kalian semua dapat terus menimba ilmu dan dapat mengambil hikmahnya. Tetap semangat belajarnya ya, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Semoga COVID-19 segera berakhir dan kita bisa berjumpa secara tatap muka di tahun depan. Sekian sambutan dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.